Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, kita udah masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian kedua esai untuk UAS kelas 9 SMP. Nah, ini nomor 6 sampai nomor 10. Kita masuk ke nomor 6, segitiga ABC ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Tentukan aturan translasinya. Nah, untuk menentukan aturan translasinya kita nggak perlu ambil 3 titik, kita cukup ambil 1 titik aja, yaitu titik A. Nah, titik A ini di sini kalau kita hitung ya, itu dia berada di koordinat 2,1. Kemudian ketika ditranslasi, translasi itu dia dijumlahkan ya. Dijumlahkan dengan koordinat X, Y. Maka dia berubah menjadi A aksen dengan koordinat min 3,4. Nah, kalau dalam matematika untuk mencari X, Y ini, maka caranya itu yang A aksen ini dikurang dengan yang A, karena dia pindah ke sebelah kanan ya. Jadinya min 3,4 dikurang dengan 21. Nah, kalau kita kurangkan min 3 kurang 2 itu hasilnya min 5, kemudian 4 dikurang 1 itu 3. Nah, ini adalah koordinat atau aturan dari translasinya. Kalau kamu nggak percaya, silahkan nih diuji titik B. Nah, titik B kan di sini diketahui dia 4, min 2. Nah, titik B ditranslasi dengan titik ini ditambah 5, min 5 ya, min 5,3. Nah, ini jadinya B aksen kan? B aksennya berapa? 4 dijumlah min 5 itu min 1. Kemudian min 2 di jumlah 3 itu 1. Kita lihat di gambarnya, benar nggak B itu koordinatnya min 1,1? Benar ya? Ya udah, berarti valid caranya itu, dan ini adalah aturan dari translasinya. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 7. Tentukan bayangan yang terbentuk dari masing-masing bangun berikut setelah dilakukan refleksi. Kita masuk ke 7 yang A. Segitiga ABC berkoordinat A 2,1. Yang A itu koordinatnya 2,1, kemudian yang B koordinatnya 5,1, dan yang C koordinatnya 2,3. Ini direfleksi pada sumbu X. Nah, kalau refleksi pada sumbu X itu cukup diingat yang awalnya dia X, Y, maka nanti berubah X, min Y. Nah, yang terpengaruh itu cuman Y-nya aja. Jadi kalau ini kita jadikan A aksen atau setelah direfleksi, maka titiknya berubah jadi 2,-1. Kemudian yang di bawah juga sama modelnya jadi 5,-1. Kemudian untuk titik C ini berubah menjadi 2,-3. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B juga sama. Kalau mau jawab duluan silahkan di pause videonya ya. Ini sebenarnya mudah sih. Titik W itu min 4,5. Kemudian untuk titik X itu min 1,5. Titik Y min 3,3. Kemudian yang terakhir titik Z itu min 6,3. Ini direfleksi pada garis Y sama dengan X. Nah, kalau refleksi garis Y sama dengan X, maka dia diubah bentuknya. Kalau awalnya dia X, Y, maka yang X jadi Y, yang Y jadi X. Nah, dia jadi Y, X. Contohnya nih, kita ambil W ya. W ini kan kita refleksi dengan garis Y sama dengan X, jadi W aksen. Maka berubah posisi jadi 5, min 4. Kemudian untuk yang X aksen juga sama, jadi 5, min 1. Kemudian untuk yang Y aksen juga sama, jadinya
3, min 3, dan yang terakhir yang Z aksen ini berubah juga jadi 3, min 6. Nah kemudian kita masuk yang C-nya. Yang C-nya ini juga mudah ya, nggak terlalu sulit. Titik E itu min 4, min 2. Kemudian titik F 0, min 2. Nah selanjutnya titik G 0, min 4. Dan yang terakhir kita buat di sini aja, titik H-nya min 4, min 4. Ini direfleksi pada garis X sama dengan 1. Nah, kalau refleksi garis X sama dengan 1, dia berubah menjadi 2 dikali H dikurang X, Y. H-nya ini apa? H-nya ini nilai X-nya. Di sini kan nilai X-nya 1, berarti H-nya 1. Kita ambil yang ini ya. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 dikurang X. X-nya di sini minus 4. Minus ketemu minus jadi positif. 2 ditambah 4 berarti 6. Nah, 6, min 2. Y-nya tetap nggak berubah ya. Nah kemudian untuk yang F ya, 2 kali 1 itu 2. 2 dikurang X nya 0. 2 kurang 0 tetap 2. 2, min 2. Kemudian untuk yang G, nah ini 0 juga. Ya udah, berarti untuk X nya sama kayak yang di atas, 2, min 4. Y nya tetap nggak berubah ya. Kemudian untuk yang ini, nah 2 kali 1 2. 2 dikurang dengan min 4. Nah ini sama kayak yang E tadi, jadi 6 ya. X nya 6, min 2. Nah kemudian kita masuk ke nomor 8. Ini pertanyaannya, sebutkan 2 contoh bangun datar yang selalu sebangun meskipun ukurannya diubah-ubah. Nah syaratnya itu dia harus bangun yang beraturan. Oke, kita kasih aja jawabannya langsung. Yang pertama itu segitiga sama sisi. Kemudian yang kedua itu persegi. Dan yang ketiga itu lingkaran. Dia yang diminta cuma 2 ya. Oh, nggak apa-apa, kita kasih 3. Nah, syaratnya itu dia harus beraturan. Kalau segitiga sama sisi kan itu sama ketiga sisinya. Dan sudutnya juga udah pasti selalu sama ya kalau ada segitiga sama sisi yang lain. Kemudian untuk yang persegi juga begitu, dan apalagi lingkaran udah pasti sama. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. Dua buah persegi A dan B sebangun. Nah sebangun katanya, jika panjang sisi persegi A 2 kali panjang persegi B. A itu 2 kali B katanya. Kemudian luas persegi B adalah 16 cm, maka tentukan panjang sisi dan keliling dari persegi A. Katanya yang B itu luasnya 16 ya. Rumus luas itu S kuadrat. S kuadratnya 16. Nah, berarti S-nya sama dengan akar dari 16. S-nya adalah 4. Sementara panjang sisi A ini adalah 2 kali si B. Si B kan 4. Ya udah, kita masukkan aja. Berarti panjang sisi A itu adalah 8. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, selain menanyakan sisi, dia juga menanyakan keliling. Rumus keliling dari persegi itu adalah 4 kali sisi. Nah, sisinya si A itu 8. Ya udah, tulis aja kali 8. Berarti keliling dari si A itu adalah 32. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 10. Wah, kita udah di nomor terakhir, nggak terasa ya, dari nomor 1 sampai nomor 30 nih kalau dihitung ikut esainya. Jika segitiga ABC, nah itu tandanya tanda kongruen. Segitiga ABC kongruen dengan KLM, tentukan panjang KL. Ingat, kongruen itu dia sama persis, baik ukurannya itu sama panjang, beda dengan sebangun. Nah, karena dia katanya udah kongruen, maka sisi miring dengan sisi miring itu bisa kita samakan. Sisi miring dari segitiga ABC itu 15 cm. Kita samakan dengan sisi miring yang segitiga KLM. Nah, segitiga KLM sisi miringnya itu X kuadrat dikurang 10. Nah, kalau udah seperti ini, udah kita selesaiin aja supaya dapat nilai X-nya. X kuadrat sama dengan 15 dijumlah dengan 10. Maka X kuadrat sama dengan 25. X sama dengan akar dari 25. Maka nilai X-nya adalah 5. Nah, dapat nilai X-nya 5, kita langsung bisa cari panjang KL. Karena katanya KL itu adalah
2x. Nah, x-nya kan udah dapat, x-nya 5, maka KL-nya adalah 10. Nggak nyangka ya, soalnya sebenarnya mudah tapi dilabeli dengan soal HOTS. Ya mungkin HOTS sih kalau yang nggak ngerti, apalagi nggak ngerti itu simbol apa. Kalau kita tahu itu simbol kongruen kan ya udah enak aja. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Aku ucapkan terima kasih karena sudah mau menonton dari pertama sampai akhir ini.